Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Acara Pidana akan menjelaskan tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemateri yaitu Muhammad Ridho, Ahmad Herul Ajiji, Muhammad Subhan, Hafifah, dan Imas Maspupa. Saya akan menjelaskan tentang penentuan hari sidang dan pemanggilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dalam pasal 145 syarat-syarat tentang sahnya suatu pemanggilan kepada terdakwa sebagai berikut. Yang pertama, surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir. Ayat 1. Yang kedua, apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum, tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. Ayat 2. Yang ketiga, dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. Ayat 3. Yang keempat, penerimaan surat panggilan terdakwa terdiri sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain. Dilakukan dengan tanda penerimaan. Ayat 4. Yang terakhir, apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Ayat 5. Materi yang selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara biasa. Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Acara pemeriksaan biasa ini dimulai oleh seorang hakim ketua sidang yang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Ini masuk ke dalam pasal 153 ayat 3 KUHP. Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi menurut pasal 153 ayat 2A. Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum. Nah, yang pertama dipanggil ialah terdakwa yang walaupun ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas dalam penjelasan pasal 194 ayat 1 yang mengatur hal ini. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas ialah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Ini menurut pasal 154 ayat 3 KUHP. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan pada paksa pada sidang pertama berikutnya. Ini menurut pasal 154 ayat 6 KUHP. C. Pemeriksaan singkat. Seperti telah disebut di muka, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan lain. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 203 ayat 3 yang mengatakan bahwa dalam acara ini, acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan bagian ke-1, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bagian ke-1 itu mengenai pemanggilan dan dakwaan. Bagian kedua mengenai memutuskan kata mengenai wewenang mengadili, dan bagian ketiga mengenai acara pemeriksaan biasa. Poin pertama, berdasarkan pasal 203 KUHP, maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menuntut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
Poin kedua, pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Poin ketiga, dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa, kemudian penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan. Pasal 203 ayat 3 KUHP. Pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua bagian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan yang kedua acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang pertama, termasuk delik yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Yang kedua, termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Terdakwa tidak hadir di persidangan putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal putusan yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan, bisa disebut virzet. Panitera memberitahukan perlawanan virzet tersebut kepada penyidik dan hakim penetapan hari persidangan untuk memutuskan perkara perlawanan tersebut. Perlawanan diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.